Shalom, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat Paskah dan kami mengucapkan selamat datang tim JKI. Ya. Awalnya tim Hermon gak lengkap, ternyata yang lebih lengkap tim JKI. Luar biasa, ternyata anaknya hamba Tuhan bisa main musik semua, luar biasa. Mari saya jemput kita sama-sama berdiri, kami serahkan kepada tim dari JKI untuk pelayanan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Wah, ini suaranya kayak masih ini ya. Masih pagi. Sekali lagi Shalom. Berikan senyuman kiri kanan dong, bilang Shalom. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di pagi yang indah kita rasakan sukacita yang daripada Tuhan. Karena hari ini momen yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Momen Paskah kita rayakan di tahun ini 2023. Yang percaya kita menang bersama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari seberapa kita yang ada, kita siapkan hidup kita. Kita siapkan hati kita siapkan penyembahan kita. Kita mau memuji menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, ada bersama dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu menyelamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari lebih lagi mengucap syukur atas besarnya kasih Tuhan.
menyelamatkanku, Kami percayakan kehidupan kami ada di dalam menyucikan kasih-Mu. dan menebus hidupku. Kami bersyukur buat Ku pengorbanan. naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau yang terindah, Kau yang mulia, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Yesus, kasih-Mu mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu dahsyat dan luar biasa. Urapilah setiap kami, urapilah setiap kami. Haleluya. Engkau sudah menyelamatkan setiap kami. Yes. Kami naikkan syukur pengorbanan-Mu, amin. Maha mulia, Kau terindah Kau karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia, Kau terindah Kau, Yesus. Maha mulia, amin, dan terindah Kau, Yesus. Dengan iman, Maha mulia. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Untuk doa pembukaan, nanti Ibu Gembala Nani untuk maju ke depan.
Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dibesarkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit bagi kami, menyediakan tempat yang terindah bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami menjadi umat-umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa memuliakan dan mengagungkan Engkau. Karena segala pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memiliki pengharapan, kami memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Karena darah Yesus yang sudah menebus kami, kuasa-Mu yang besar itu ya Tuhan, yang Engkau sudah berikan bagi kami. Biar kami umat-umat-Mu terus bersyukur kepada Tuhan. Segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, menyerahkan ibadah pada kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memimpin setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan yang memimpin kami sehingga kami bersuka cita. Kami memperoleh kemenangan. Kami diberikan kesukaan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami dalam kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Biar kuasa Tuhan cukup Engkau yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita, mari angkat tangan. Amen. Yang bersuka cita, mari angkat tangan. Yes. Kita bersuka cita karena kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak pemenang. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang sudah menang atas maut. Yang Tuhan sudah menang atas kuasa kematian. Kita percaya Yesus Kristus layak kita tinggikan, kita permuliakan. Amin. Kita percaya Dia hidup. Kita percaya Dia hidup. Amin. Haleluya. Dia hidup bersama dengan kita selama-lamanya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. Mari katakan
Berdiri katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan lebih lagi, sebab Dia hidup. ada hari Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tidak gentar Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Seberapa kita yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Allah bangkit, amin. Amin. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Yuk bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebelah kanan. Sebelah kiri katakan. Sekali lagi. Allah bangkit. Allah bangkit. Ya. Bersorak. Yeay, Allah bangkit. Bernyanyilah musuh. Musuh dikalahkan umatnya. Umatnya dibebaskan. Allah bangkit. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Oh, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Bersama dengan saya katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Oh, bersorak. Yuk sama-sama. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah musuh dikalahkan umatnya. Umatnya dibebaskan. Allah bangkit. Allah dahsyat di tempat. Yuk dengan semangat katakan Allah bangkit. Allah bangkit, ya, bersorak. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah musuh dikalahkan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sekali lagi ya, sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Yuk mana suaranya? Allah bangkit.
di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Yuk lagi, wow. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Terus. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik untuk saya dan saudara semua. Amin. Lihat kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamat. Kuasanya, kuasa maut dikapakkan, tubuhku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah penanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik, dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mana tepuk tangannya yang paling meriah untuk Tuhan kita? Dia sangat baik. Yesus, dia mana jempolnya yuk? Bilang, katakan, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Lebih lagi jempolnya dua-dua yuk. Dia sungguh amin. Tuhan kita sungguh amat baik. Yesus, dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he is so good to you and me. Jesus, he is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. Jesus,
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia amat baik dan teramat baik atas hidup kita. Mau diberkati dengan firman-Nya? Mau diubahkan dengan firman-Nya? Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat dan setia. Karena kita melihat pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Karena kita tahu kemenangan Tuhan yang Dia berikan buat hidup kita. Sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Amin. Kita percaya dan kita yakin Yesuslah jalan kebenaran. Jalan yang sempurna ada dalam hidup kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kami memanggil untuk yang akan mempersembahkan pujian, silakan maju ke depan.
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Puji nama Tuhan, pujian yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak sekolah minggu biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Mari kita tetap merasakan kehadirat-Nya. Kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Bahwa hadirat-Nya benar-benar ada di hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya andalan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah jalan yang selalu menunjukkan yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari siapkan hati dan setiap kehidupan kita untuk diberkati dengan firman-Nya pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Bagikan langit terbentang, dan betapa begitu banyak akan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga setiap kami, jika kami harus menghitung akan jumlah pertolongan-Mu, sungguh kami tidak akan sanggup. Dan betapa tinggi dan mulia kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga karena kasih-Mu yang tinggi dan mulia serta agung,
Engkau rela mengorbankan nyawamu supaya kami manusia yang berdosa, kami boleh diampuni segala dosa kami. Kami boleh dihapuskan segala cacat dan celah kami. Kami boleh dipulihkan. Kami boleh ditebus. Kami boleh diselamatkan di dalam tetesan darah-Mu di kayu salib. Dan kami bersyukur, bersukacita, serta merayakan hari yang besar dan spektakuler pada pagi hari ini. Karena setelah 3 hari Engkau di alam kubur, Tuhan, Engkau bangkit pada hari pertama dalam minggu itu. Dan pagi ini kami berkumpul di tempat ini bukan karena satu kebetulan. Kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini bukan karena suatu kebiasaan. Tetapi kami berkumpul di tempat ini karena kami memiliki satu hati, satu tujuan, satu kerinduan. Kami mau merayakan dan memuliakan serta mengagungkan Engkau yang telah bangkit dari kematian, yang telah menang melawan maut, dan meletakkan kuasa maut di bawah telapak kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sekalian pujian, sembah dan doa kami yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama duduk dengan tenang, duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari berkati urapi hamba-Mu dengan urapan minyak kuasa Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar setiap kata demi kata yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu, biarlah semuanya semata-mata berasal dari Tuhan. Dan biarlah setiap kata demi kata yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami sekalian yang datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami seperti Maria yang duduk dengan tenang di kaki Tuhan, mendengar setiap kata demi kata daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir, memberkati ruangan ini, memberkati hamba-Mu, sehingga kami sama-sama diurapi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari berkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Yang sebelah kanan dulu, shalom. Yang sebelah kiri, shalom. Semua katakan shalom. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bertemu, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Saya percaya ini bukan karena satu kebetulan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua ini karena berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak sekalian. Saya mengucapkan selamat Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Asis bersama Ibu dan seluruh keluarga dan jemaat yang pada pagi hari ini telah berkenan menerima kami dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk kami beribadah dan melayani pada pagi hari ini, ya. Bahkan pada kesempatan ini saya pribadi juga diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, ya. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti saya sudah lebih pintar dari Bapak Ibu, mboten, nggih, sami. Kita sama-sama belajar. Bahkan mungkin Bapak Ibu lebih pintar dari saya, ya. Namun demikian mari kita belajar bersama-sama, ya. Terima kasih Bapak Asis juga Ibu, ya. Saya dengan Pak Asis ini Bapak sekalian bukan orang asing, ya, karena kita sama-sama orang Indonesia, ya Pak, ya. Jadi kita sudah kenal lama, ya. Kita sudah sering ketemu dalam persekutuan hamba Tuhan Garis Depan dan persekutuan Bamak dan sebagainya. Dan saya sendiri juga masuk ke ruangan ini, seingat saya 2 kali ini Pak, ya. Yang pertama waktu Garis Depan, ya, di awal tahun ini kayaknya kemarin, ya. Terus yang kedua ini. Dan terima kasih Pak Asis, kami boleh masuk ke gerejanya. Tuhan berkati, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ngoten nggih. Tapi saya percaya di sini Bapak Ibu selalu sayang satu dengan yang lain. Amin. Amin, ya. Perkenalkan, saya Teguh Sumardiono. Saya biasa dipanggil Pak Teguh, ya.
Saya rekan sepelayanan dengan Pak Asis. Saya melayani di gereja JKI Bukit Karmel, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Pelem. Kalau tidak salah dulu Pak Asis pernah datang ya Natalan tempat kami ya bersama rombongan. Jadi yang pernah ikut ke sana saya rasa tidak asing ya Bapak sekalian ya, karena pernah ke tempat kami. Dan monggo Bapak Ibu, barangkali pas Bapak Ibu perjalanan sempat lewat Pelem dan mau mampir tempat kami, silakan. Kami akan dengan senang hati menerima Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya. Jadi itu sedikit perkenalan dari kami. Saya punya istri 1, anaknya 3. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Istri 1, anaknya 3 ya. Ini istri saya yang di depan dan anak saya ada 3 ya. Kalau Pak Asis 2 ya Pak Asis ya. Oh 2 ya. Berarti perlu ditambah 1 lagi Pak. Saya 3 misalnya ya. Ada cewek, cowok sama cewek ya. Orang Jawa bilang pancuran keapit sendang, ngoten nggih. Nah, jadi punya 3 putra putri. Puji Tuhan Bapak sekalian, kami tinggal di Pelem, kami tinggal di Pastori di belakang gereja. Monggo Bapak Ibu yang pas lewat ke Pelem mau mampir, mau dolan, dengan senang hati kami akan menerimanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Amin. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Amin. Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang Tuhan bangkit. Ya, Tuhan bangkit. Tuhan bangkit. Mengapa kita bersama-sama belajar tentang Tuhan bangkit? Karena memang pada hari ini Bapak sekalian, seluruh umat Kristen di Indonesia bahkan dunia yang hari dan tanggalnya sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah mati selama 3 hari dan pada hari yang ketiga, hari Minggu pertama dalam minggu itu, Yesus bangkit. Dan hari ini kita merayakan hari kebangkitannya. Satu peristiwa yang dahsyat luar biasa. Dan Alkitab mencatat akan peristiwa itu. Bahkan historis arkeologis membuktikan Yesus benar-benar mati dan bangkit. Mari kita membaca ayat nasnya Bapak sekalian di kitab Matius pasal 28. Saya sudah siapkan ayatnya ini dan mari kita lihat bersama-sama. Matius pasal 28. Ayat 1 Bapak sekalian sampai ayat yang ke 10. Mari kita akan bersama-sama melihat ayat ini. Saya akan bacakan dan silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitabnya masing-masing, di Alkipunnya, bahkan mungkin di layar di depan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke situ. Dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu sendiri ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan ini, yang mendengar dan terlebih melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya setiap hari. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas ayat ini, saya sebenarnya sudah menyiapkan sebuah video, ya. Sudah saya coba kopikan ke Mas Victor, ternyata tidak bisa diputar, ya.
Jadi mohon maaf ya, sebuah video untuk bersama-sama kita belajar supaya lebih ngerti dan lebih paham tentang ayat ini. Tapi tidak mengapa ya. Bapak sekalian, dalam ayat ini yang kita baca tentang kebangkitan Tuhan, Bapak sekalian, kita melihat bagaimana peristiwa Yesus itu bangkit. Jadi pada hari pertama minggu itu, orang Yahudi itu punya hari itu dimulai dari hari Minggu, Bapak sekalian. Jadi bukan Senin. Kalau mungkin banyak orang berpikiran hari itu dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi orang Yahudi itu mulainya Minggu. Ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Makanya mereka pada hari Sabtu, hari perhentian, hari Sabat, mereka berhenti bekerja, mereka berhenti beraktivitas, dan kemudian mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan pada hari pertama dalam minggu itu dikatakan Yesus bangkit. Ketika itu ada perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus. Ada Maria Magdalena dan juga ada Maria-Maria yang lain. Mereka berpikir Yesus harus diawetkan. Mereka berpikir Yesus harus dikasih rempah-rempah supaya mayat Yesus tidak busuk. Sehingga dengan tidak busuknya mayat Yesus, mereka bisa memandangi terus wajah Yesus. Mereka bisa kemudian terus mengagumi wajah Yesus. Mereka bisa memegang tubuh Yesus. Mereka bisa terus menyayangi jasad Yesus. Tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan pada hari pertama minggu itu tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seorang malaikat turun dari langit lalu menggulingkan batu itu dan kemudian duduk di atasnya. Perempuan-perempuan yang melihat peristiwa itu mereka menjadi ketakutan. Bahkan penjaga-penjaga kubur yang disiapkan oleh imam-imam kepala, orang Farisi, orang Saduki dan ahli-ahli Taurat, mereka juga menjadi ketakutan. Padahal mereka adalah seorang tentara, seorang prajurit yang mestinya punya mental baja dan tidak punya rasa takut. Tetapi mereka ciut dan ketakutan. Bahkan Alkitab mengatakan mereka menjadi seperti orang mati. Delongop Bapak sekalian, bisa melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Perempuan-perempuan pun juga mereka ketakutan. Tetapi malaikat berkata, jangan takut. Yesus sudah bangkit. Pergi katakan kepada saudara-saudaraku, Yesus sudah bangkit. Cepat katakan pada mereka, di Galilea engkau akan menemui mereka. Dan kemudian perempuan-perempuan ini pergi, Bapak sekalian. Perempuan-perempuan ini pergi dan kemudian memberitakan. Begitu juga para prajurit ini, kemudian juga mereka pergi. Nah, Bapak sekalian, kebangkitan Yesus ini, Bapak sekalian, ini menggenapkan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Semua sudah ditelan, semua sudah dikalahkan, semua sudah dihancurkan dengan kebangkitan Yesus. Bapak sekalian, berarti ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa dan menang atas maut. Ini hal pertama yang Tuhan mau sampaikan buat kita sekalian. Yesus bangkit dari maut, membuktikan Yesus menang atas maut. Bapak sekalian, ayat ini kiranya memotivasi saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan kita sekalian. Jika Yesus sudah menang atas maut, mungkin hari ini di antara kita sedang ada dalam pergumulan. Dan setiap kita pasti punya pergumulan. Cuma masing-masing pergumulannya orang itu berbeda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Dan setiap pergumulan kita juga macamnya juga berbeda. Ada yang bergumul dalam soal sakit penyakit, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh, bahkan harta sudah mau hampir habis untuk kesembuhannya. Bergumul dalam sakitnya. Mungkin juga ada yang bergumul soal ekonomi, rumah tangga, habis krisis moneter, habis selesai ada COVID sudah selesai, tapi krisis ekonominya enggak selesai-selesai. Mungkin sedang bergumul dalam ekonominya. Mungkin juga ada yang sedang bergumul dalam keuangan. Anak sudah semakin besar, butuh biaya banyak, tapi pemasukan masih terus minim, bergumul dalam keuangan. Mungkin juga ada yang sedang bergumul dalam urusan keluarga yang hari-hari ini tidak mengalami keharmonisan dan kebahagiaan. Mungkin juga sedang ada yang bergumul dalam soal studinya, sekolahnya, habis ini mau kemana, dan kemudian bagaimana biayanya. Alkitab hari ini menceritakan tentang kemenangan Yesus atas maut, menginspirasi kita sekalian bahwa kita juga harus menang dalam setiap pergumulan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tentu juga tahu apa pergumulan saya. Setiap kita pasti punya pergumulan. Tidak pandang bulu apakah jemaat, apakah hamba Tuhan, pasti punya pergumulan. Kalau nggak percaya, tanya Bapak Gembala, Pak Asis ini. Dia juga pasti punya pergumulan. Ya, cuma pergumulannya beda-beda, tetapi satu yang harus sama. Sebagaimana Yesus menang atas maut, kita pun juga harus menang atas pergumulan kita masing-masing. Amin. Ya, ini yang pertama, Bapak sekalian. Yang kedua,
Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus tidak berdusta. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 dan seterusnya. Ketika di hari Paskah dia masuk ke bait Allah, maka kemudian dia menjadi marah. Ya, dia menjadi marah. Mungkin orang berkata, kok bisa ya Tuhan kok marah? Bisa. Karena Tuhan itu ketika menjelma sebagai manusia, dia sama dengan kita. Bisa lapar dan haus. Buktinya apa kalau Yesus bisa lapar dan haus? Ketika Yesus berjalan mengabarkan Injil, satu saat dia lapar, lihat pohon ara tidak berbuah, dikutuk sama Tuhan. Buktinya apa kalau Yesus haus? Dia disalib, salah satu dari 7 sabda salib, dia berkata, aku haus. 7 sabda salib itu yang pertama, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua sabda salibnya, aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sabda salib yang ketiga, ibu inilah anakmu. Maria tahu Yesus disalib dan dia sedih. Dan Yesus sebagai anak, dia peduli dengan ibunya. Ketika dia menderita, dia berkata ibu, dia tunjuk Yohanes murid yang paling dikasih, inilah anakmu. Artinya Yesus itu berkata, ibu jangan sedih aku mati, ibu jangan sedih aku disalib, ibu jangan sedih aku disiksa, dihancurkan. Ini Yohanes gantinya, ini anakmu. Sabda salib yang keempat, dia berkata, aku haus. Sabda salib yang kelima, dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bahasa Aram, bahasa Syria. Bapakku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Para tontonan di situ yang nggak ngerti bahasa Aram, domblong. Oh, dia sedang memanggil Nabi Elia. Ayo kita lihat, kita tonton. Apakah Nabi Elia turun dari langit? Menyaut jawabannya Yesus. Pada Yesus tidak memanggil Elia, dia berkata pada bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Berat mas kalian. Tapi ketika Yesus yang ke-6, dia mulai lega. Sudah selesai. Lega. Seperti Bapak Ibu, kalau punya tanggungan pekerjaan yang berat, kemudian tinggal satu, begitu satu itu gol, dek, puji Tuhan, sudah selesai. Lega. Dan yang terakhir dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dek, mati. Ya. 7 sabda salib. Ketika masuk di Yerusalem, Yesus marah dan kemudian mengobrak-abrik tempat itu. Penukar-penukar uang bangkunya dibalik sama Yesus. Para penjual burung merpati dibuka sarangnya, merpatinya dilepaskan sama Yesus. Penjual-penjual kambing domba diobrak-abrik sama Yesus, kambing dombanya dilepaskan sama Yesus. Dia berkata, ada tertulis, rumah Bapakku adalah rumah doa. Kenapa kau jadikan sarang penyamun? Orang-orang Yahudi protes sama Yesus. Yesus, tanda apakah yang bisa kau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak berbuat seperti ini di tempat ini? Tunjukkan sama kami. Lalu Yesus berkata apa? Yohanes 2 ayat 19. Rombak bangunan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Hah? 3 hari? Kami membangun bait Allah ini 46 tahun. Bagaimana mungkin kau bisa membangun bait Allah ini dalam 3 hari? Tapi mereka tidak mengerti bahwa apa yang diucapkan Yesus itu bukan bangunan secara fisik seperti gerejanya Pak Asis ini. Tetapi yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Bahwasanya ketika dia nanti akan mati, maka pada hari ketiga dia akan bangun. Dia akan bangkit dari kematian mengalahkan maut. Nah sekarang Yesus berkata seperti itu. Kemudian Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Yesus tidak bisa bangkit, kalau Yesus tidak bisa kemudian menang atas maut, maka Yesus itu berdusta. Tapi kalau dia kemudian bangkit dari maut, dia mengalahkan kematian, berarti Yesus itu tidak berdusta. Dia benar-benar jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, Bapak sekalian, hidup yang dimaksud Yesus itu bukan hidup seperti biasa kita ini. Dalam bahasa Yunani, hidup itu ada 3 bahasa. Yang pertama bios. Makanya lalu dikata bios ini muncullah kata biologi. Bios dan logos. Logos itu ilmu. Artinya berarti ilmu yang mempelajari tentang bios, tentang kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan makhluk hidup. Baik itu manusia
Baik itu binatang, baik itu kemudian tumbuh-tumbuhan, bahkan alam semesta ini. Lalu hidup yang kedua dalam bahasa Yunani disebut suke, P-S-U-C-H-E. Itu artinya nyawa. Tetapi yang Yesus katakan dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu bukan bios ataupun suke, tapi dia berkata dalam bahasa Yunani-nya zoe, Z-O-E. Artinya apa? Hidup kekal. Nah kalau Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, mungkin ditertawai orang. Loh ngapain Yesus berkata begitu? Aku kan hidup, aku bisa bergerak, aku bisa lari, aku bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, bisa tidur. Memangnya aku enggak hidup? Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yang dimaksud Yesus adalah zoe, hidup kekal. Dan tidak ada manusia yang punya hidup kekal setelah manusia jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya Yesus datang dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah sekalian, jadi Yesus membuktikan dengan kebangkitannya ini bahwa dia tidak berdusta. Karena dia tidak berdusta, Bapak sekalian. Mari, kalau Bapak Ibu meyakini, mengimani firman Tuhan, imani dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Ya jangan khawatir. Misalnya dalam Yohanes 11 ayat 29, Yeremia 11 ayat 29. Ya, dikatakan Yeremia 29 ayat 11 ya, kebalik Bapak sekalian. Itu dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jalanku adalah jalan hari depan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera, penuh dengan kesuksesan, penuh kebahagiaan. Itu janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita jadi anak Tuhan senang dan bahagia. Karena apa? Tuhan sudah merancangkan sebuah jalan masa depan yang penuh harapan, kesuksesan, damai sejahtera buat kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya dan tidak bimbang, rancangan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami percobaan. Yakini janji firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai dan engkau merasa sudah tidak mampu mengatasi cobaan ini, dan batas kemampuanmu sudah mulai mepet, maka Tuhan akan segera turun dan kemudian memberikan solusi jalan keluar dalam pencobaan kita. Sebab itu dalam setiap pencobaan tetap setia sama Tuhan. Seperti kata WL tadi, tetap taat sama Tuhan sampai titik darah penghabisan. Seperti Yesus taat dan setia sampai titik darah penghabisan, sampai mati, sampai Tuhan datang kali. Tuhan tidak akan biarkan kita anak-anaknya. Amin. Yakini juga janji firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu khawatir tentang masa depan, tentang kehidupan sehari-hari, Matius pasal 6, janganlah kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum, jangan khawatir. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 6, burung-burung di udara Tuhan pelihara dan tidak pernah kelaparan. Tidak ada burung jatuh, pluk, tiba-tiba kemudian mati, dideteksi, oh ternyata dia kelaparan, tidak ada. Dipelihara sama Tuhan. Bunga bakung di padang yang tidak pernah memintal dan menenun, dia dihiasi oleh Tuhan begitu indah, sehingga keindahannya mengalahkan Raja Salomo, raja yang begitu sangat luar biasa. Nah terlebih saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai anak-anaknya, masa sih Tuhan tidak pelihara? Hai kamu sekalian, orang yang kurang percaya. Seperti yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan teka-teki di sekolah minggu, ya. Saya walaupun sudah begini Pak Aziz, masih mengajar sekolah minggu. Ada sekitar 30 anak sekolah minggunya Pak. Itu kecil-kecil, kalau dibilang PAUD masih di bawahnya PAUD Pak. Jadi kalau saya mengajar itu lebih ekstrim lagi ya. Jadi seperti anak-anak lagi. Makanya jadi pendeta itu kalau ngajar orang dewasa sampai anak-anak akhirnya awet muda. Karena diulang awet cilik-cilik gitu Mas ya. Jadinya ketularan jadi cilik lagi. Ya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir? Hari keberapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Hari ke-6. Kenapa kok tidak hari pertama? Katanya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Terus kenapa kok paling bontot? Ini jawabannya. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin manusia tidak kelaparan. Tuhan ingin manusia terpelihara. Semuanya disiapin dulu, baru manusianya diciptakan. Seperti Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya yang pernah melahirkan, ya. Sebelum Bapak Ibu melahirkan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, butuh popok, butuh grito,
butuh timal. Loh, Pak Tiko kok apal-apal? Saya itu ngedusi bayi itu bisa loh Bapak Ibu. Ngedusi bayi itu bisa ya. Ngedusi sendiri itu. Karena waktu saya menikah sama istri itu tinggal sendiri di pastori di belakang gereja itu Pak Asis. Ya. Jadi saya dusi sendiri, saya mandiin sendiri, saya gritoni sendiri, bisa Bu saya ini ya. Pokoknya cekel gulir cek ini gak khawatir ngene-ngene saman. Terus kalian bisa saya ngedusi bayi ya. Anak saya 3 itu semua pernah merasakan sentuhan tangan saya dusi ya. Terus kalian disiapkan dulu semuanya. Ya, Mbak Jessica. Semua disiapkan ya. Ini Mbak Jessica ini murid saya ya. Saya juga mengajar Mas Victor, putranya Pak Asis, itu murid saya ya. Saya mengajar sebagai guru agama Kristen di Pare ya. Disiapkan gritonya, timalnya, itu popoknya. Kenapa? Supaya nanti ketika anaknya lahir semuanya sudah ready, sudah siap. Tidak mungkin tuh Bapak Ibu, ben anak lahir sik kok baru tuku grito, ben anak lahir sik kok ben tuku timal, ben anak lahir sik tuku wedak. Kasep misalnya, selak putranya kademen baru beli ke toko ya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia semua sudah ready, sudah siap. Makanya Tuhan berkata jangan khawatir. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang khawatir, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun, berarti saya tidak percaya dengan kasih-Mu. Berarti saya tidak percaya dengan janji-Mu. Tuhan padahal tidak berdusta. Pujian tadi mengatakan janji Tuhan itu seperti emas dan perak yang teruji. Itu ada di Mazmur 12 ayat 6. Ya. Diuji dengan api berkali-kali tetap nampak kemurniannya. Kenapa? Memang murni. Coba kalau Bapak Ibu punya emas tidak murni, diuji dengan api dibakar. Semakin dia tidak murni, semakin pun habis emas itu. Ya. Kenapa? Tidak murni, tetapi janji Tuhan teruji. Dimurnikan dengan api berapa kali pun tetap nampak keemasannya, nampak keasliannya. Karena apa? Karena janji Tuhan itu murni. Nah, sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Nyatakan dalam segala hal, segala kerinduan Bapak Ibu, Tuhan yang penuh kasih, Dia pasti memberkati. Amin, ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak sekalian, kebangkitan Yesus membuktikan bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ada orang berkata, habis mati, habis perkara, selesai. Kok enak? Ya kadang-kadang diucapkan oleh orang-orang sudah putus asa. Utangnya menumpuk, enggak punya duit. Ya, wis mati aku niki wis. Gak kuat aku wis ben bar selesai urusane. Loh. Mboten Bapak Ibu nggih. Mboten mengkaten. Habis mati ternyata ada kehidupan. Dibuktikan dengan apa? Kebangkitan Yesus. Ya, bahkan kehidupan yang setelah mati itu ternyata lebih panjang daripada yang kita yang sekarang jalani. Kalau yang sekarang kita jalani ini, orang Jawa mengatakan hanya seperti orang mampir ngombe. Kalau Bapak Ibu sebagai musafir dalam perjalanan, apalagi bulan puasa gini, lalu haus, mampir ke warung minum. Namanya mampir terus minum, apakah lalu lama di situ? Mboten, sekedap. Setelah itu lanjut lagi perjalanan. Begitu juga kehidupan kita. Ya. Seperti orang mampir ngombe. Lalu yang sejati apa? Yang sejati itu setelah kematian. Itu sebabnya kematian sebenarnya adalah pintu awal menuju keabadian. Pintu awal menuju kekekalan. Yesus bangkit membuktikan ada kehidupan setelah kematian. Jadi bukan habis mati, habis perkara. Nah, karena Yesus membuktikan ada kehidupan setelah kematian. Bapak-Ibu sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita persiapkan diri kita. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Tuhan. Ada peribahasa mengatakan, jangan dipikir kelapa jatuh itu selalu yang tua. Kelapa jatuh itu bisa juga yang muda. Bahasa Jawanya bluluk, bluk jatuh. Artinya apa? Yang kembali dulu kepada Tuhan belum tentu yang sudah tua. Bahkan mungkin sakit-sakitan. Ya. Tapi kadang-kadang masih seger buger, masih muda, bisa kembali duluan. Karena apa? Sehat memang di tangan kita, tapi hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya. Sebab itu siapkan diri supaya ketika saat ini datang kita sudah siap. Ya, sudah siap. Dan selagi masih ada kesempatan untuk kita berbakti, beribadah, melayani, lakukan dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Selagi masih kuat, Tuhan pakai hidupku. Sebab jika sudah masanya nanti, aku sudah bisa apa-apa lagi. Mumpung di sini masih sehat-sehat, seger-seger, ingkang setia nggih,
Nderek Gusti. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya yakin jemaat GBD Ebenezer setia semua. Amin ya. Juga yang di Pelem setia semua, amin ya. Masa jemaat di sini saya bilang setia, jemaatnya sendiri tidak bilang setia. Semua setia ya, puji Tuhan. Seperti Yesus tak ada setia ya. Dan kesetiaan kita 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, ingat jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Itu nanti yang kita bawa. Kalau Bapak Ibu mau tindakan keluar kota, keluar negeri, semakin lama Bapak Ibu tindakan, semakin lama Bapak Ibu pergi, semakin banyak persiapannya. Gini apa mboten? Peribahasanya kalau cuma 2 hari cukup kaos 1, ini 1 bulan pasti lebih dari kaos 1. Apalagi kalau kemudian kepergian kita itu kehidupan yang kekal, yang panjang, tidak ada habisnya. Persiapan kita harus lebih lagi. Dan persiapan kita bukan nyediain baju, bukan nyediain emas perak yang banyak, tapi iman dan pelayanan kita kepada Tuhan, itu yang kita bawa. Ya, sebab itu selagi ada kesempatan, gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebab jika saatnya tiba, kita sudah bisa apa-apa lagi. Yang keempat, saya mau sampaikan 5, mau izin 5, enggak apa-apa ya Pak Asis ya. Saya Pak Asis ini waktu saya kenal, saya pikir namanya itu Pak Asis Bapak sekalian ya. Ternyata bukan, namanya itu ternyata Pak Adi Siswanto. Iya betul gitu Pak ya. Tapi karena saya sudah terlanjur bilang apa Asis ya, saya bilang Pak Asis. Tapi di Indonesia juga ya gitu, berarti tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa Pak. Pak Asis permisi, itu ada artinya Pak. Asis, A-S-I-S, aku selalu ingin sehat, sukses dan selamat. Wah, begitu Pak. Asis, aku selalu ingin sehat, sukses, selamat, amin. Ya, sehat nomor 1 gitu Pak. Apa artinya sukses tapi gak sehat gitu. Terus apa artinya sehat gak sukses? Berarti sehat dan sukses. Terus apa artinya sehat dan sukses terus gak masuk surga? Repot juga. Jadi sehat, sukses, selamat. Ya, selamat pagi Pak Asis. Iya, biar gak tegang sekali ya. Jadi aku selalu ingin sehat, sukses dan selamat. Ya. Yang keempat Mas sekalian, yang pertama tadi kebangkitan Yesus membuktikan dia menang melawan maut. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan dia tidak berdusta dengan janji firman-Nya. Yang ketiga, kebangkitan Yesus membuktikan ada kehidupan setelah kematian. Yang keempat, hati-hati dengan hoax. Matius pasal 28 ayat 11 dan berikutnya Bapak sekalian, itu menjelaskan bagaimana hoax itu terjadi. Ketika para prajurit itu kemudian pulang, mereka laporan pada imam-imam kepala. Lapor Pak Imam Kepala, kenapa? Kami gagal melaksanakan tugas. Loh, kenapa? Yesusnya bangkit, malaikat turun, kami tidak berdaya, kami seperti orang mati. Tenang. Bilang sama orang-orang ya, kalau mayatnya Yesus dicuri waktu kamu tidur, bayangin. Orang tidur bisa melihat, ini baru kali ini ya, aneh. Mayat Yesus sedang dicuri ketika kami tidur. Orang tidur kok bisa melihat, berarti kan dia enggak tidur. Nanti kami kalau dimarahi sama wali negeri gimana? Tenang, nih tak kasih duit banyak. Bilang kalau mayat Yesus dicuri, nanti wali negeri urusan kami, biar kamu enggak kena cilaka. Akhirnya berita itu tersebar sampai sekarang. Kalau Bapak perhatikan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi internet, orang sekarang semakin sulit membedakan antara hoax dan real, nyata. Makanya sebagai anak Tuhan, orang Kristen harus hati-hati. Ya, harus bisa memfilter mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang lurus dan mana yang menyesatkan. Sebab banyak berita yang hoax. Dan soal berita hoax tidak hanya ada zaman sekarang ketika ada komputer dan internet. Dulu sebelum ada komputer, dulu sebelum ada HP, dulu sebelum ada internet, hoax itu sudah ada, yaitu lewat imam-imam kepala dan para prajurit. Mestinya para prajurit dihukum dengan hukumannya seberat-beratnya karena gagal melaksanakan tugas. Tapi malah dapat duit Bos sekalian. Inilah hoax itu. Menyesatkan dan merusak. Nah Bos sekalian, jadi hati-hati dengan itu. Sebagai anak Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat di internet tentang berita-berita yang enggak benar tentang Yesus, jangan langsung percaya. Dikonfirmasi kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala, ada berita di internet seperti ini. Ya, supaya kita tidak tersesat dan kemudian salah. Yang terakhir Bapak sekalian, yang terakhir, poin yang kelima, kebangkitan Yesus membuktikan ya bahwasanya
Tuhan itu tidak membedakan orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Mas sekalian. Ketika Yesus bangkit, siapa yang pertama kali melihat dan menjadi saksi kebangkitan Yesus? Maria Magdalena. Ya. Padahal dalam budaya Yahudi, orang Yahudi itu sangat kurang menghargai wanita, sangat kurang menghargai perempuan. Contoh misalnya, ya, dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus di Matius pasal 1, hanya ada 4 wanita, semuanya laki-laki kabeh. Padahal orang laki-laki tidak pernah saya baca di internet, Bu Asis, mengandung dan melahirkan. Tapi laki-laki semua, yang 4 itu 1, Tamar. Tamar itu menantunya Yehuda, yang mestinya harus menikah dengan anaknya Yehuda, Serah, tapi kemudian malah punya anak dengan bapak mertuanya. Dari Tamar dan Yehuda lahirlah kemudian Peres. Peres kemudian melahirkan Salmon. Salmon itu kemudian menikah dengan seorang perempuan Rahab, pelacur di tembok Yeriko yang menyelamatkan pengintai. Dari Salmon dan Rahab lahirlah kemudian laki-laki namanya Boas. Boas lalu menikah dengan Ruth, menantunya Naomi. Dari Boas dan Ruth lahirlah kemudian Obed. Dari Obed lahirlah Isai, dari Isai lahirlah Daud, dan seterusnya kemudian Yusuf dan Maria. Hanya 4. Kurang menghargai Bapak sekalian. Lalu contoh lagi yang lain, bahwasanya orang Yahudi kurang menghargai wanita. Dalam pengadilan-pengadilan, suara perempuan itu tidak sah, tidak dianggap. Makanya ketika ada seorang perempuan ketangkap basah berbuat zina dan kemudian dibawa kepada Yesus dan memaksa Yesus untuk kemudian bersikap atas kejadian ini, walaupun Yesus sedang nulis di tanah, dipaksa terus, akhirnya Yesus berdiri. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang enggak berdosa? Silakan yang pertama kali melempari perempuan dengan batu. Loh, kok cuma perempuan? Lakinya mana? Memangnya ada orang berzina sendirian? Pasti ada gandengannya kan? Tapi kenapa cowoknya enggak dibawa? Itulah Yahudi. Bahkan perempuan ini pun tidak dikasih kesempatan untuk membela diri. Apalagi pakai pengacara. Tidak didengar suaranya. Tanpa ada proses yang benar, mau dilempari batu. Begitulah masyarakat orang Yahudi. Ya, bahkan ketika Yesus mengajar, menyampaikan firman Tuhan di rumah Lazarus yang dibangkitkan setelah mati 4 hari, Bapak sekalian. Maria duduk dengar firman, Marta protes. Guru, tidakkah engkau peduli, saya sibuk di belakang. Masa Maria ini dengar firman? Di masyarakat Yahudi enggak layak perempuan dengar firman, harus di belakang. Bapak sekalian, memang dalam sebuah acara seksi konsumsi itu penting, ngoten nggih Bu Asis. Karena tidak ada seksi konsumsi, enggak meriah acara itu, ya. Dan kurang afdol. Ya, jadi seksi konsumsi itu penting dan baik, tetapi yang tidak baik jika kemudian bersungut-sungut. Nah, itu yang enggak boleh. Enak aja lu, duduk manis kayak juragan. Ini isa-isa. Wah, misalnya tidak boleh. Harus yang tulus ikhlas. Di sini saya yakin jemaatnya tulus ikhlas semua. Amin. Puji Tuhan. Penting seksi konsumsi. Saya lihat tadi tak lirik Pak Sis. Wah, ada kerdus ya. Dan saya lihat ada bunder-bunder di situ. Nah, Bapak Ibu, saya ini hari istimewa hari ini, ya. Tempat kami nanti sore juga pas kan, Pak. Jadi tadi malam sudah mulai kerja bakti. Ini ibu-ibu mulai datang ke gereja. Saya bagian nekui kerdus, Pak. Wah. Tak tekui sendiri, Pak, sampai selesai. Ini saksinya ini ada jemaat. Karena puji Tuhan sudah datang bala bantuan. Nah, silakan ditekui. Ya. Wah, Pak Pendeta kok nekui kerdus? Iya, enggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Nanti Gusti Allah ingkang bales. Lemah teles Gusti Allah ingkang leres. Nah, puji Tuhan Bapak sekalian. Yang penting ikhlas lah. Marta ini tidak ikhlas, makanya sungut-sungut. Jadi masyarakat Yahudi seperti itu. Tapi berita yang spektakuler, yang heboh, yang hebat sepanjang zaman, Tuhan justru percayakan pada perempuan. Bukti Tuhan ingin mengangkat derajat wanita. Berita kelahiran Yesus dipercayakan pertama kali kepada siapa? Perempuan, Maria. Berita kebangkitan Yesus pertama kali dipercayakan pada siapa? Perempuan, Maria Magdalena. Yesus
mengangkat. Roma 2 ayat 11 mengatakan, Tuhan itu tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakan. Makanya kita sebagai orang Kristen juga tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh kita itu mengasihi, menyayangi, tolong menolong, lalu ada unsur sara. Tidak boleh, harus dengan ikhlas. Suku, agama, ras, antar golongan. Misalnya bapak ibu di jalan lihat ada orang jatuh, brok jatuh, mau ditolong, tekok sih, agamamu apa? Malah dong, kok itu tekok agamanya barang. Ya, pengen nolong ya langsung ditolong. Ya, jangan mau ditekoi agamamu apa, rasmu apa, enggak boleh ya. Jadi harus mengasihi tanpa pandang bulu seperti Tuhan. Dia tidak pandang bulu. Saya yakin jemaat Tuhan di sini semuanya saling menyayangi, saling mengasihi tanpa pandang bulu. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya akhiri, saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Kebangkitan Yesus membuktikan yang pertama, Yesus menang atas maut. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia tidak berdusta. Yang ketiga, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Yang keempat, hati-hati terhadap hoax. Yang kelima, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Kalau saya singkat dengan rumus MTHHT. Wah, jadi firman Tuhan hari ini MTHHT. Ya, menang, tidak dusta, hanya apa? Hanya apa? Hoax. Yang keempat T tadi apa? Loh. Wah, Pak Sis, kita perlu cerdas cermat dalam rangka Paskah ini ya. Menang atas maut, Bapak Ibu. Terus kemudian tidak berdusta. Yang ketiga ada kehidupan setelah kematian. Yang keempat hoax. Yang kelima tidak membeda-bedakan. Nanti yang menang dapat telur Paskah. Tuhan berkati ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Hari yang indah dan luar biasa kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Biarlah kebangkitan Tuhan tidak hanya menjadi hari yang biasa bagi kami, tetap menjadi hari yang luar biasa bagi kami. Karena lewat kebangkitan-Mu banyak hal yang Tuhan buktikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Hamba sudah berhenti berkata-kata akan firman-Mu. Namun demikian kami percaya Roh Kudus terus berkata-kata dalam hati, pikiran dan kehidupan kami. Memampukan kami untuk memahami lebih jauh akan firman-Mu. Bahkan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan nasihatkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Pendeta Asis bersama seluruh keluarga tempat ini dan jemaat. Memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam berkat Bapa Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Lili. Terima kasih untuk firman-Nya. Yang diberkati Tuhan bersama saya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tadi kita sudah dengarkan puji-pujian dari anak-anak, dan saatnya kita mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sambil mempersiapkan yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan, saya akan mimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah kami, Yesus Kristus yang sudah bangkit, menebus kami dari setiap segala dosa-dosa kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami, bagaimana kami harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Berkati Pak Pendeta Teguh yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau Tuhan pakai terus hamba-Mu menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga misi Allah di dunia ini dapat diwujudkan melalui hamba-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan kami, dan berkati setiap pekerjaan dan keluarga kami. Biarlah setiap persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan.
saksi Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sambil memberikan persembahan, kita akan nyanyikan satu pujian. Ojo dibanding-bandingke. Gusti Yesus jo dibanding-bandingke. Mari Bapak Ibu yang akan memberikan keluar persembahan bisa maju ke depan. Rabakal kalah aeroni kanti tekaning pati tansa tau gemi rino lan wengi. Ku berharap damai di hati di saat ini hingga akhir nanti. Selas bedo ye dibanding kuasane ono tandinge. Senajan abu suci tamanungso nangira duwe duso. Gusti Yesus, Gusti Yesus jadi banding-bandingke. Mari semua bangkit berdiri. Saeng-saengke rabakal kalah. Tak belani ganti tekaning pati. Tanpa tahu gemi rino lan wengi. Ku berharap engkau di hati di saat ini hingga akhir nanti. Yuk dari awal jelas wejo. Jelas bedo ye dibanding kuasane ra ono tandinge. Senajan awujud di tamanungso nanging ra duwe dosa. Siopo sapa wonge percaya ora bakal dikecewake. Kadang kudu wiwit nandang sengsara nanging amane mulya. Gusti Yesus jadi banding-bandingke. Saeng-saengke ra bakal kalah. Tak belani ganti tekaning pati. Tanpa tahu gemi rino lan wengi. Ku berharap damai di hati di saat ini. Yuk mari kita berjoget buat Tuhan kita. Gusti Yesus, Gusti Yesus jadi banding. Ha, ha, yang saenge ra bakal
ku berharap damai di hati di saat ini hingga akhirnya. Bersama saya katakan ku berharap damai di hati di saat ini hingga akhir. Sekali lagi ku berharap damai di hati di saat ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yuli untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih buat Pak Asis dengan seluruh jemaat di GBD Ebenezer ini untuk perkenanannya buat kami dari tim dari JKI Bukit Karmel Pelem untuk sama-sama melayani di tempat ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Asis tadi, bahwa sebenarnya awalnya ya PD Hirmon suruh melayani ya. Buat saya pribadi, kalau sudah dikasih kepercayaan, rasanya sebuah beban buat saya. Saya kontak sama teman-teman, pas kebetulan hari ini mereka tidak bisa kumpul karena ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Teguh, bahwa untuk perayaan Paskah itu tidak ada hari lain, harinya sama semua dan semuanya ada tugas sendiri-sendiri di gereja masing-masing. Jadi tidak bisa datang ke tempat ini dari tim Hermon untuk melayani, dan saya coba mikir gimana ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk saya lobby, gimana kalau dari JKI yang akan melayani Pak Asis, oke, saya minta izin sama Pak Teguh dan diizinkan. Olehnya sekali lagi terima kasih Pak Asis untuk kesempatan ini. Kami yang istilahnya masih kasarannya belum lama tim ini terbentuk, kami mau satu tujuan kami ingin belajar untuk melayani Tuhan. Kami belum lama Pak Sis, ya, kurang lebih 1 tahunan, ya 1 tahunan Pak Teguh ya, kurang lebihnya. Tapi kami ingin berusaha untuk melayani bersama. Nah, terima kasih untuk Pak Teguh yang sudah memberi izin, bahkan buat dukungannya, buat jemaat yang ikut bersama kami untuk sama-sama melayani di tempat ini. Tuhan memberkati, buat supportnya, buat doa-doanya, semuanya ini kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Biarlah berkat Paskah yang sudah kita nikmati, kita rasakan benar-benar nyata buat kita semua, melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui renungan firman Tuhan yang sudah sama-sama kita bisa memberkati kita semua. Ini sekali lagi ini ucapan terima kasih buat kami mewakili teman-teman dari JKI Bukit Karmel. Saya serahkan kepada. Selanjutnya kami persilakan Bapak Aziz untuk maju ke depan untuk memberikan 1-2 kata-kata. Puji Tuhan, pertama kali kami mengadakan Paskah ini dilayani oleh tim. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Teguh Sumardiono. Ya, puji Tuhan. Termasuk Bapak Teguh ini bersama dengan Ibu menjadi orang yang terkuat di Pare. Ya, dari namanya aja Teguh. Ya, apalagi ada Tuhan. Terima kasih juga untuk tim dari JKI. Doa kami nanti dipakai lagi ya, untuk menjadi berkat di gereja-gereja lain. Dan kami juga terima kasih juga kepada jemaat JKI. Luar biasa. Datang semua di tempat ini, beribadah di tempat ini. Doa kami Tuhan Yesus
memberkati. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat Paskah sesuai dengan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, ada kemenangan dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu menyertai kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberkati. Kemudian nanti setelah doa berkat, nanti kita akan menerima pembagian berkat telur Paskah dan ayat emas. Ya, nanti kalau sudah doa berkat nanti dibagikan. Dan nanti saudara jangan sampai saya beritahu telurnya ada beberapa biji ya, satu tempat ada beberapa ya. Tapi yang matang yang bisa dimakan nanti telur asin ya. Tapi yang telur yang lainnya jangan dimakan, jangan sampai jatuh mentah. Ya, nanti bisa pecah. Lah jadi nanti kalau semua dimatengkan, belenger saudara mangan telur godok. Ya nanti mungkin dipakai mata sapi, mata kuda, mata apa lagi ya. Jadi nanti terserah, nanti direbus lagi, digoreng lagi, nanti di rumah rebus sendiri-sendiri. Terima kasih buat pelayanan tim dan berkat-berkat semuanya. Kiranya Tuhan sendiri yang balas memberkati. Doa kami tim ini semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kami juga belajar Pak Teguh, di sini juga kami pelayanan juga. Doakan kami supaya kami juga boleh menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Untuk nanti jangan lupa ada pasca anak sekolah minggu, ada banyak permainan-permainan di tempat ini. Jam 11 kami berharap nanti semua hadir. Kemudian nanti sore ada remaja pemuda di tempat ini. Kami berharap anak-anak remaja, orang tua mengingatkan supaya anak-anak bisa datang untuk bersama-sama ada game, ada permainan untuk anak-anak remaja. Dan nanti jangan pulang ya, ada rawon ya, nanti kita akan makan bersama di tempat ini. Kok kebetulan ada telur asin sama rawon cocok. Ya memang Tuhan itu baik ya, luar biasa. Tuhan memberkati jerih lelah pengorbanan tangan-tangan yang sudah diberikan, persembahan. Sekali lagi kami terima kasih Bapak Teguh dan Ibu. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Langsung saya undang kita sama-sama kita berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah Paskah. Kami merayakan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak berdusta, dan firman-Mu digenapi, dan Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya dalam setiap pergumulan kami masing-masing, permasalahan kami masing-masing, yakin, percaya, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada kemenangan. Kami percaya, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, tidak satu pun yang terlewati. Kita diberkati Tuhan. Berkati korban persembahan, berkati milik Tuhan, berkati usaha pekerjaan, berkati keluarga, mata pencarian keluarga, anak-anaknya, pendidikan, semuanya, supaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Teguh bersama Ibu, bersama tim yang sudah melayani di tempat ini, berkorban waktu, tenaga, semua yang diberikan. Tuhan sendiri yang membalas, Tuhan sendiri memberkati, khususnya tim pelayanan WL, singer, musik, semuanya tim ini Tuhan pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah ini kami nanti akan menerima telur Paskah, menerima ayat emas, dan kiranya ayat-ayat firman-Mu itu yang akan menguatkan bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita minta berkat. Dan sebelumnya nanti kami akan menikmati berkat makan minum. Semua tangan-tangan yang sudah menyediakannya, berkat yang menyediakannya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih, Tuhan membalas dari tempat yang maha tinggi. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai saat ini, bahkan sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk.